Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini adalah untuk melanjutkan panduan kitab Al-Hikam, kata hikmah yang ketiga. Sawabiqul himami la tahriku aswar al-aqdari. Kuatnya semangat tidak bisa menerobos tirai takdir Allah. As-sawabiq, sawabiqul atau sawabiq itu jamak dari sabiqah. Sabiqah itu apa? Artinya yang menang, yang mendahului. Sedangkan himam jamak daripada himmah. Apa himmah itu? Semangat, cita-cita. Itu namanya himmah. Nah, himmah itu banyak ulama menyatakan ini kekuatan yang sifatnya segera di dalam hati. Kekuatan yang sifatnya segera di dalam hati dalam menuntut sesuatu. Orang menginginkan sesuatu dan itu dipacu semangat dalam hati untuk mendapatkan. Atau jika wal ihtimam, sesuatu itu dianggap penting sekali. Fa in kana dzalika amru rabi'an, jika yang diinginkan itu, yang semangatnya kuat dalam hati itu menginginkan sesuatu yang sifatnya tinggi mulia, seperti apa? Kema'rifatillah, keinginan untuk mengenal Allah, itu dianggap mulia, itu paling tinggi itu. Tidak ada yang paling tinggi kecuali keinginan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga termasuk keinginan yang mulia wa talaba ridhahu, menuntut keridhaan Allah atau mencari keridhaan Allah sesuai dengan tawajuh dalam zikir. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah, itu dikatakan wasumiyat himmatun aliyah. Ini adalah himmah, semangat yang tinggi. Jadi tidak ada semangat yang paling tinggi seperti inilah. Ada lagi yang kedua, wa in kana amrana khasisan. Jika yang ada urusan tersebut sesuatunya dianggap rendah, seperti apa? Qatala bid dunya wa huzuziha, seperti menginginkan menuntut dunia yang banyak, meraih sesuatu yang banyak, bagian-bagian hawa nafsu yang diinginkan tercapai. Nah, ini dalam pandangan tasawuf itu termasuk keinginan yang rendah. Kenapa keinginan rendah dibandingkan tadi yang pertama? Kalau orang menginginkan dunia berarti kan makhluk. Kalau ingin kenal kepada Allah berarti mengenal kepada Sang Pencipta. Makhluk mana yang tinggi? Nah, itu mesti sampaikan nih biar jangan salah paham. Orang kepingin dapat rezeki yang banyak, keinginan dunia. Yang pertama tadi kepingin kepada mengenal yang menciptakan dunia, mana yang paling tinggi? Nah, kan gitu perbandingan gitu. Apalah arti dunia ini dibandingkan Allahnya? Karena dunia menciptakan adalah Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi himmah, semangat macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Bergantung semangat. Nah, jamaah juga begitu. Saya tidak tahu semangatnya kemana. Nah, kita belajar ini kan membetulkan semangat. Nah, kemudian wasawabiqul himan, kuatnya semangat itu disandarkan kepada yang disifatkan. Artinya semangat yang kuat itu la tahriku aswadal aqdar, itu tidak bisa menerobos tirai takdir Allah. Termasuk semangat yang ada pada wali Allah. Walaupun dia kekasih Allah, orang bilang kan pasti doanya terkabul. Itu doanya dikabulkan Allah tidak bisa menembus takdir Allah. Jadi kalau kita melihat seandainya, ini doanya makbul, jadi berdoa, langsung cash, tidak nunggu lagi. Besok
terkabul. Pikiran kita apa? Berarti doanya sesuai dengan takdir Allah, kan? Memang kebanyakan para wali Allah itu nampak kelihatan, tapi ingat, sehebat bagaimanapun yang dimunculkan Allah melalui beliau-beliau itu tidak bisa menembus tirai takdir Allah. Terjadi, berarti itulah diinginkan oleh Allah sesuai dengan ketentuannya. Nah, ini makanya termasuklah karamah, mukjizat. Nabi Musa membelah laut. Kalau orang paham ilmu tasawuf tak bingung dia. Ya, Nabi Musa bisa belah laut. Kalau orang tak paham ilmu ini, hebat Nabi Musa. Kan? Orang lihat orangnya. Makanya mukjizat itu dakwah. Memang begitu, orang awam dilihatkan kekaguman dulu. Oh, ini hebat nih. Orang biasa tak bisa melakukan ini. Dia pun menerima agama yang dibawa. Itu tahap awal. Tapi kalau orang dah resap ilmu tasawuf ini, oh, Nabi Musa itu bisa belah laut. Allah punya mau. Itu sudah masuk dalam takdir Allah. Dah selesai Ustaz. Kan dialog saja itu sebab dialog. Itu Nabi Musa sampai di pinggir Laut Merah sama pengikutnya, dilihat Fir'aun sama pengikutnya semakin mendekat. Apa mau dibuat? Dua pilihan, menerjang laut mati, di belakang berperang dengan prajurit yang begitu banyak. Tapi langsung dapat berita dari Allah. Wa qallama Allah Musa taklima. Musa kan bisa ngomong langsung dengan Allah. Ya Allah, macam mana nih? Depan laut, belakang Fir'aun, pengikut tak ramai. Allah bilang, idrib bi'asakal bahr, pukullah tongkatmu ke laut. Tinggal nunggu perintah saja. Ya, pukul ke laut, terbelah menjadi dua. Dengan izin, sudah masuk dalam takdir. Tak susah mengaji itu. Kalau orang sudah paham ilmu ini, yang hebat tu Allah, bukan Musanya. Kalau orang awam, aku nak beli tongkat Nabi Musa untuk aku lagi. Belilah kalau berani. Beli, pergi ke Sungai Kapuas tu. Pukul sungai itu. Nah gitu. Kita paham ilmu ini. Tasawuf begitu kajiannya, udah paham dan jalur munculnya karamah, hal-hal yang aneh pada wali Allah itu sudah masuk dalam takdir Allah. Mukjizat yang muncul aneh-aneh sudah masuk dalam takdir Allah. Dia tak bisa menembus takdir Allah. Ya, tidak bisa. Jelas tadi ya. Jadi sini kita melatih. Jadi nanti ada hal-hal yang aneh terjadi, nanti lama-lama gitu udah biasa dan daerah. Itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Maksudnya, idza tammal arifu awil muridu bi syai'in. Ya. Apabila keinginan kuat seorang yang arif billah, mengenal kepada Allah, yaitu wali Allah, atau seorang murid yang sedang berjalan, keinginan kuat terhadap sesuatu, quyat himmatu bidzalik, kekuatan himmah yang begitu tinggi. Nah, fa innallaha ta'ala yukawwinu dzalika bi qudratihi fi sa'atin wahidah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuasaannya dengan keinginan wali tersebut dalam satu kehendak. Hatta yakuna amru bi amrillah. Menjadilah urusan wali tersebut menjadi urusan Allah. Makanya kita juga hormat sama seorang wali. Kalau omongan dia, hati dia sesuai dengan urusan yang diinginkan Allah, terjadi itu. Ya, hanya dengan huruf kaf dengan nun saja. Kun, jadilah itu. Makanya kita menghormati para wali karena kebiasaannya beliau-beliau itu omongannya, keinginannya selalu menyesuaikan dengan keinginan Allah. Maka terjadi muncul hal yang aneh, berarti sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Wa kana syekhina Maulana Arabi, ya. Nah, berkata guru daripada guru kami namanya Maulaya Al-Arabi radhiyallahu anhu berkata, seorang murid yang benar, ini murid belum jadi wali, jadi murid pun bisa keluar karamah. Bisa ini hal yang aneh. Seorang murid yang benar, ya, idza kana fainan fil ismi, apabila dia panah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia panah dalam nama-nama Allah dan dia berkeinginan terhadap sesuatu, kan, kata dia, maka terjadilah dia. Bukan dia pun, kan, itu telah terjadi dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fa'yan fi dzati, apabila dia panah dalam zat Allah. Tadi panah dalam nama-nama Allah, menyebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Dia panah dalam nama tersebut dan dia minta kepada Allah, terjadi. Apabila dia panah dalam zat Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kepada sesuatu, qabla ayahtimima bihi, maka sesuatu itu muncul sebelum keluar semangat dia, sebelum keluar keinginan dia. Berarti lebih hebat lagi nih. Tadi tatkala tenggelam dalam nama Allah, dia menginginkan sesuatu, terjadi. Kalau dia panah dalam zat Allah, kalau dia berkeinginan kepada sesuatu yang diperlukannya, sudah terjadi sebelum keinginannya. Berarti sebelum punya keinginan, dah dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau bicara tentang ini. Jadi, hal yang aneh-aneh itu pun sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah malam Kamis yang akan datang kita bicara tentang aturan masalah dunia. Kalaulah hal yang aneh-aneh seperti ini tidak bisa menembus tirai takdir Allah, apalagi urusan dunia. Nah, jadi yang risau masalah rezeki, masalah apa macam-macam, masalah penyakit, masalah sembuh. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu ini, insya Allah kita jadi kuat. Kuat itu di mana? Dalam hati, bukan pada tubuh. Ya, kekuatan itu dalam hati. Nah, dengarkan. Wa fi ba'dil akhbar, sebagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah ta'ala, kata Nabi, Allahmu, Tuhanmu berfirman, abdi, hai hambaku, kata Allah, anallahu alladhi aqulu li syai'in kun fayakun. Akulah Allah yang apabila aku berkata kepada sesuatu, jadi maka jadilah. Ini Allah yang bilang nih. Ya, Allah yang bilang. Lalu Allah berfirman lagi, fa'ati'ni, hai hambaku, taatlah kau kepadaku, aj'aluka taqulu li syai'in kun fayakun, sehingga aku jadikan engkau berkata kepada sesuatu, jadi maka jadilah. Ini tinggal menyesuaikan aja nih, ya, tinggal menyesuaikan. Jadi ketaatan orang itu semakin dekat kepada Allah, pintu makbul semakin terbuka. Tapi ingat, itu semuanya sudah masuk dalam garis takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tenang, doa juga begitu, dikabulkan Allah, alhamdulillah sesuai dengan takdir. Tak dikabulkan, jangan kita risau. Jangan kita risau, belum waktunya berarti. Jadi ilmu tasawuf ilmu apa sebenarnya nih? Kan baru paham. Ilmu tasawuf ilmu apa? Ilmu belajar kuat hatimu. Sini kekuatan hati. Jadi tak risau lagi urusan dunia. Hati kita kuat kan? Dapat. Alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah.
Sama-sama ucapkan alhamdulillah. Jangan salah satu ya. Ini dapat rezeki, alhamdulillah. Tak dapat rezeki, tak tahulah apa itu coba. Ya. Di sini kita baru tahu siapa itu kekasih Allah. Allah bilang, kalau kau mengucap kepada sesuatu, jadi. Kenapa? Lisan dia, hati dia sudah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering hadis disampaikan di Masjid Mujahid juga begitu. Ya zalu abdi taqrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ingat, siapa yang kepingin dicintai Allah harus banyak amalan sunnah. Tidak cukup yang wajib saja. Nah, senantiasa mendekat kepadaku dengan memperbanyak amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan. Akulah yang menjadi pendengarannya, akulah yang menjadi penglihatannya, dan akulah yang menjadi tangannya tatkala dia menggenggam. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan tak? Kalaulah seandainya kuping kita ini diberi kekuatan pendengaran Allah, kita mendengar orang kena azab tu. Diminta begitu. Sebulan Nabi berdoa, turun firman Allah, tak dikabulkan Allah doanya. Marah ke Nabi? Tak. Begitu Allah bilang, ya Muhammad, itu urusan aku, kata Allah. Langsung berhenti Nabi, kunut nazilah. Kunut nazilah yang berhenti, kunut subuh jalan terus. Itu kaidahnya tuh. Kunut untuk membinasakan orang kafir, minta dihancur orang kafir, itu dihentikan oleh Nabi SAW. Ada kunut subuh jalan terus. Berarti yang keinginan Nabi tak bisa menembus tirai-tirai takdir Allah. Sama tuh. Ya, sama. Wali Allah juga begitu. Begitu dia melihat takdir Allah tak bisa ditembus, dia punya keinginan, maka dia beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dia mengeluh dan tidak dia susah, malah semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa yang nampak? Wahiyat budiyah, semakin meningkatkan ibadahnya sebagai hamba. Abdul Qadir Jailani didatangi seorang perempuan, dihamil. Ya Syekh, bagaimana anak aku ni? Aku kepengen anak aku ni laki-laki, karena suaminya suka anak laki. Doakanlah anakku laki-laki, insya Allah anakku laki-laki gitu. Karena kenapa? Hal-hal seperti itu pun orang datang kepada beliau. Karena banyak kejadian itu banyak sekali. Karamah beliau banyak, terlalu banyak, susah dicatat. Makanya orang di Baghdad datang kepada beliau. Sampai musim paceklik itu kena penyakit wabah luar biasa. Macam kita lah nih. Sekarang nih kena virus nih. Nah, zaman ini kena wabah penyakit taun, penyakit menular. Oh, orang datang penuh madrasah aja. Tak muat pagar, di luar pagar pun banyak. Semua tujuannya besar, minta obat. Oh, yang nanti minta obat. Zaman dia masyhur begitu, dia kayak sudah merangkap dah. Masalah dunia, masalah akhirat, masalah penyakit, semua orang datang. Kata Abdul Qadir Jailani bilang, kalau lihat rumput-rumput yang tumbuh di halaman pesantren aku ni, lihat, makan itu. Makan sembuh. Rumput di halaman pesantren dia. Habis rumput. Kalau ke dokter pakai resep, kita pakai resep mau makan rumput. Nah, itu wali Allah begitu. Tadi apa ini sekitar dia jadi obat? Ya Syekh, rumput habis gitu. Kami masih memerlukan nih air yang ada di sekitar Pondok Pinang. Pinang lah. Nah, kalau air tak putus, menyumber terus. Itu di Pinang. Itu semakin masyhur dia. Luar biasa masa-masa kewaliannya itu. Karena dia termasuk wali besar.
Nah, perempuan tadi ini datang kepada Abu Qadir minta anak laki-laki, insya Allah anakku laki-laki. Begitu lahir perempuan. Nah, jadi tidak semua yang terkabulkan. Lahir perempuan. Datang dia dengan kecewaan. Syekh, mohon maaf, kau janji kepadaku anakku laki-laki, tapi ini perempuan yang lahir. Menunduk Syekh, memang tak bisa menembus tirai takdir Allah. Dia bilang apa? Aku ini Abdul Qadir, bukan Al-Qadir. Bagus jawabannya kan? Aku ini hanya hamba yang maha kuasa, bukan yang maha kuasa gitu. Baru sadar perempuan tadi, dikembalikan tauhidnya. Dia mengajar tauhid itu. Kadang-kadang jangankan wali Allah, Nabi pun kadang tak dikabulkan Allah keinginannya. Apalagi keinginan kita dikabulkan. Pamannya Abu Talib belum masuk Islam sampai meninggal. Itu tak bisa menembus tirai takdir Allah. Sampai menangis Nabi. Ya ammi qul la ilaha illallah. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Menangis Nabi itu. Tapi Nabi sadar di dalam hati pamannya Allah pengendalinya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai ya Muhammad, kata Allah. Bis sadar Nabi, ngaku Nabi. Abu Talib meninggal belum beriman kepada Allah dan belum beriman kepada keponakannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini contoh. Ya, sadarlah kita. Jadi suatu saat nanti kalau kita punya keinginan kepada para wali, orang yang salih tak tercapai, doa-doa yang belum dikabulkan, janganlah kecewa. Berarti belum bisa menembus tirai takdir Allah. Yang mau jual tanah tak laku-laku. Berarti takdir belum datang. Nah, kita tak ikhtiar doa dan sebagainya, tapi izin Allah belum datang. Tapi kalau sudah datang, kadang-kadang pada saatnya kita tak duga, kita urusan lain tiba-tiba muncul ini, terkabulkan. Itu urusan Allah. Yang berdoa minta anak tak kunjung datang. Masuk tahun kedua, ketiga belum lagi, keempat belum lagi. Tahun kelima hamil istri. Begitu hamil tahun depan dapat anak lagi. Tahun depan dapat anak lagi. Ujung-ujung KB lah gitu. Takut pula anak banyak. Tak ada anak doa tiap hari. Itu diberikan Allah takut, langsung steril. Itulah manusia macam-macam. Ya. Nah, makanya kalau kita hamba Allah tu ikut aturan Allah. Ya, nanti insya-Allah bab yang akan datang masalah tadbir, pengaturan kita ini. Jadi kita diatur Allah, jangan nak mengatur Allah. Ya, kita beratur Allah. Ya. Guru daripada guru kami, Sayyid Syekh Ali radhiyallahu anhu berkata, ya, yaqul, dia berkata, nahnu idza qulna syai'an fa kharaja farhana maratan wahidatan. Kami ini, dia bilang, maksudnya kami itu golongan dia lah orang yang mengenal Allah, para wali Allah. Kami ini kalau berkata kepada sesuatu, minta kepada Allah, muncul yang kami minta itu, maka kami bergembira satu kali saja. Satu kali kami bergembira. Nah, dia bilang, fa idza lam yakhruj farhana asyra marat. Kalau yang kami inginkan tak muncul, tak dikabulkan Allah, kami bergembira 10 kali gitu. Kenapa bisa begini? Dia bilang, wa dzalika li tahaqquqihi bi ma'rifatillah. Karena dia telah benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ego dengan keinginan dia, tapi dia luruskan keinginan Allah saja. Terkabul, gembira. Sekali aja tak terkabul, gembira 10 kali. Masya Allah. Jadi biasakan gembira, doa kita belum dikabulkan Allah. Ya. Ada seseorang ditanya, bima ta'arafta rabbak? Bagaimana cara kau ni jalan kau bisa mengenal Allah? Prosesnya seperti apa? Qala, dia jawab, binaqdil azaib, yakni
melawan keinginan. Dia punya keinginan, dilawannya, ikut keinginan Allah. Baru sampai derajat kekasih Allah. Bukan nyaman, ini perang lawan diri itu. Ya, perang lawan diri kita. Nah, jadi tasawuf ini perang lawan diri. Tatkala dia melawan keinginannya, ikut keinginan Allah, dia terus melejit, diangkat kedudukannya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kala juga dibilang akan didapatkan pengaruh himmah yang kuat ini, kadang diberikan kepada orang yang kurang dalam agamanya. Siapa tuh? Nah, seperti dukun. Sekarang dukun dikabulkan Allah, maka orang banyak datang ke dukun. Mau minta, saya bingung nggak dukun disuruh orang minta sekarang. Subhanallah. Wasair, ahli sihir, sama dukun ahli sihir, dia punya himmah yang kuat di hatinya, Allah kabulkan. Tapi disebut apa? An khabathihima, atas permainannya. Jadi dukun tuh para wali punya permainan saja. Hanya main-main ya, dikabulkan, dimain-mainkan. Apa? Diulur Allah, namanya istidraj. Diberi semakin jauh daripada Allah. Nah, itu bahaya tuh. Ya, diberi semakin jauh dari Allah SWT. Tapi ingat, semuanya itu dia bilang tidak akan terjadi dan tidak akan bisa menembus takdir Allah. Bal la yakunu illa ma aradallahu wahidul qahhar. Itu terjadi atas kehendak wahidul qahhar, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tanya, dukun pun Allah beri izin juga, ya, untuk menguji kita ini. Jadi siapa yang kena sihir, berarti ada izin dari Allah. Caranya bagaimana? Di situ kita dibutuhkan kesabaran dan cari solusinya dengan jalan Allah. Jangan cari jalan selain jalan Allah. Wa ma huwa bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Firman Allah ini, tidaklah mereka beri mudarat kepada orang lain kecuali itu terjadi dengan izin Allah. Dukun menyantet seseorang kena, berarti izin Allah. Bagaimana kena? Sabar. Cari jalan solusinya dengan jalan Allah. Di ruqyah boleh, dengan wirid-wirid tertentu boleh, atau mendatangi orang dekat sama Allah boleh, minta doa dari mereka, silakan. Jangan pergi lagi ke dukun. Tak selesai. Kalau sampai ke dukun, masalah jadi banyak. Dukun pun bilang bukan orang lain nih. Ya. Itu bahasa itu nanti keluar. Tidak orang lain. Orang dekat dengan kau nih. Masalah tak selesai, silaturahim kita rusak, ya, setan pun semakin dekat. Ya, cari jalan sesuai dengan jalan Allah. Ya, boleh ruqyah, boleh doa-doa, boleh amalan wirid tertentu, boleh khataman itu boleh diamalkan. Khataman nanti kita kalau rutin insya Allah, situ lengkap kan. Ya qatil hajat, ya kafil muhimmat, yang menunaikan semua keinginan. Wa yadafi al-baliyat, yang melolak balak-balak bencana semua sama kita. Ya syafil amrat, yang menyembuhkan penyakit. Ada semua itu. Kalau betul diamalkan, Allah bantu. Tapi istiqamah ngamalkannya. Makanya guru itu beri resep amalan itu lengkap dah. Tergantung kita yang mau ngamalkan dah. Ini amalan ini dari ahli yang beri, ada berkahnya. Beda dengan kita ngambil dari buku. Dari buku tak ada ijazah. Ijazah itu perlu, karena berkah dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Lain, ya lain. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu biqadar, ada ukuran takdirnya. Maka orang tak bisa menembus itu, ukurannya masing-masing ada. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah mereka berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Berarti itulah terjadi kalau muncul keinginan dia sesuai keinginan Allah. Tak terjadi berarti keinginan dia tidak sesuai dengan keinginan Allah. Udah tenanglah hidup ini. Nah, jadi semangat kekuatan macam mana pun
kehebatan karamah, hal yang aneh, itu tidak akan bisa menembus takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, kullu syai'in biqada'in wa qadar. Segala sesuatu itu menurut qada dan qadar Allah. Hatta al-ajzu wal kayis, sekalipun dikaji oleh orang yang paling lemah dan orang yang paling cerdas, takkan mampu kita mengkaji qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Cukup diimani saja. Ya, jangan nak utak-atik takdir tak mampu gitu. Itu rahasia Allah. Cuma yang terjadi itulah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita memahami ini, semakin tegar kita, makin kuatlah kita ini. Apa nak disusahkan? Tak terjadi. Belum ada takdir. Sudah terjadi. Syukur alhamdulillah. Kalau bagaimana kalau terjadi hal-hal yang sifatnya menguji kesabaran? Ya sabar. Bagaimana kalau kesalahan? Cepat solusinya semuanya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua solusinya. Baik, sekali itu mudah-mudahan bisa dipahami.